Denny Sumargo. Ini kita bahas. Tadi kan dia udah bilang bahwa laki-laki kan visual sebenarnya gitu. Di awal-awal pernikahan dia sempat punya masalah gitu ya. Karena ya itu tadi istrinya tuh punya kualitas secara mentally bagus banget gitu. Iya. Tapi ya kalau untuk mesra-mesraan di awal kamu jadi agak kurang. Iya, saya kurang. Jadi solusinya sekarang bagaimana? Apakah itu tetap terjadi? Siapa yang berkompromi, yang terima apa adanya? Atau terjadi perubahan dua-duanya ketemu di tengah? Akhirnya kita sama-sama membicarakan hal itu karena kita sama-sama punya visi. Visi kita adalah bukan berselingkuh ketika menghadapi suatu masalah, tapi bagaimana caranya kita menyelesaikannya on the table. Caranya gimana? Kompromi akhirnya. Jadi komprominya gimana? Komprominya adalah aku ajak ngobrol, kamu bisa nggak sabar? Aku bisa ngasih sesuatu yang lebih dalam proses sabar itu. Nah ternyata ketika aku ngajak dia ngobrol dan dia akhirnya ngelihat aku serius dengan apa yang aku ucapkan, dia akhirnya kerasnya turun. Nah ketika kerasnya turun, aku melihat kasih sayang di situ. Nah ternyata laki-laki seperti aku ini ketika melihat atau merasakan kasih sayang, gairah kita tumbuh. Dan ternyata akhirnya aku bisa bergairah dari rasa sayangku terhadap istriku, bukan dari libidoku saja gitu. Karena biasanya laki-laki itu digerakkan oleh visualnya mereka, lebih ke hawa nafsu kan. Ternyata akhirnya aku bergairah dari rasa kasih sayangku atas kebaikan istriku gitu. Jadi it's love. It's love ya not jatuhnya. lust. Ush, bijak, banyak pengalaman hidup kayaknya. Nanti saya podcast loh kamu. Takut ah. Oke, kita mau tanya sekarang. Pendapat Denny Sumargo, setuju atau tidak setuju kamu dengan hal-hal berikut ini? Setuju nggak setuju? Setuju. Cowok ganteng dan playboy itu aslinya sebenarnya nggak punya uang. Nggak semua. Nggak semua nggak ya? setuju. Nggak setuju ya? Nggak semua nggak setuju, ya? nggak semua. Karena yang punya uang pun juga ada yang ganteng dan playboy. Tapi banyak kan nggak punya uang sih. Setuju nggak setuju? Cowok yang suka ngerasa dirinya alpha male itu adalah biasanya cowok-cowok insecure sama jati dirinya. Setuju. Iya, kamu dulu ya. Oh, Sekarang masih termasuk temen gua ada beberapa. yang kayak gitu. Padahal sebenarnya aslinya insecure. Iya, nggak mau ngaku. Oh gitu. Karena ketika kita ngerasa superior, kita merasa secure. Oh, jadi menindas orang lain, sok dominan. Bukan menindas, jangan kesana Mbak, jangan kesana. Maksudnya Mbak ini kok agak emosional ya. Iya, maksudnya ketika kita itu ngerasa kita bisa mengatur semuanya, semua orang nurut, full control. Dan kita lebih dominan sekali, superiornya kerasa, kita feel secure. Karena itu adalah bentuk daripada kita menutupi rasa insecure kita. Ketika segala sesuatu tidak berjalan seperti apa yang kita mau. Karena ketika itu terjadi, ada luka yang pernah terjadi di masa lalu pasti. Kamu udah sampai batas, sampai mana? Saya udah lebih ke lose control ya. Makanya kamu serahkan kendali sedikit separuh ke istri. Ke istri separuh, karena istri akhirnya menjadi rem ya. Dia menjadi pembatas. Kayak belakang waktu ketika aku, mungkin dia ngerasa yang kamu tuh udah mulai kayaknya agak sombong. Kamu bolehlah dikurangin, mungkin pekerjaannya mungkin kamu kecapean. Jadi itu kayak jadi apa ya, message reminder yang ya pastinya saya tidak akan dengarkan juga gitu. Ya kan benar, alpha male kalau dia kontrol freak kan berarti kalau nggak ada yang nurut dia kan jadi mendindas biasa. Betul. Oke. Setuju nggak setuju? Cowok nggak mau kelihatan nangis dan tidak kelihatan terbuka biasanya adalah cowok yang sulit berkomitmen. Oh enggak setuju. Udah kamu waktu itu juga nangis? Aku susah nangis, berkomitmen juga waktu malah itu ya? dibully aku ya. udah susah berkomitmen, dibully lagi lah aku ya. Wah. Makin trauma ya waktu itu ya? Itu menimbulkan luka nggak sih waktu itu? Orang nggak percaya sama kamu? Luka dalam aku. Serius? Iya. Serius? Tuh kalau aku baca komen-komen ya, mau kekirimi Mbak Naspati itu orang-orang itu. Seram-seram kali komennya, bener loh, aku sakit hati. Tapi yang paling bikin aku sakit hati, mamaku. Mamaku itu sampai dia nggak berani keluar rumah, terus dia mengurung diri. Tapi kalau aku tanya, dia selalu memperlihatkan dia baik-baik saja. Biasanya kita pasti paling terlukanya itu orang tua. Iya, makanya buat kalian semua kalau bikin sesuatu jangan cuma ingat dirimu, ingat orang tuamu yang melahirkan kau. Oke. Cowok hanya terlihat manis dan perhatian saat pacaran. Ketika udah menikah dia akan jadi pasif dan kurang peka. Setuju? Iya. Setuju. Banyakan begitu. Kamu? Tidak. Dari awal memang tidak peka.
makanya istrinya pergi. Iya. Dan dia kembali lagi ya. Soalnya aku kasih harta. Enggak. Itu bagus, berarti kamu peka. Oke, Denny Sumargo silakan duduk di kursi fitnah Woi. atau fakta. Tetap Argo ya. Oke, baiklah, silakan duduk ya. Oke, Denny Sumargo. Dia tuh anaknya gampang cepat belajar ya. Sudah cepat belajar banyak hal. Oke, dari cowok cool menjadi cowok pecicilan. Oke, fitnah. Jawab pertanyaan jujur, apakah pertanyaan ini jawabannya fitnah atau fakta, Denny Sumargo? Bahwa kamu itu sama sekali nggak suka beli barang mahal dan nggak merasa perlu. Bahkan untuk jam Rolex aja itu istri kamu yang maksa-maksa kamu ke tokonya langsung buat beli. Dan kaget bahwa sebulan pengeluaran kamu tuh cuma 4,5 juta aja. Beda sama pengeluaran dia. Fitnah atau fakta? Fakta. Aku sekarang tinggal 6.000 tabungannya. Iya, kemarin gue kasih lihat Raffi lagi, gue malu. Jadi emang aku nggak tahu suka barang mahal. Nggak tahu kenapa, emang nggak suka aja. Aku ngerasa barang mahal itu bukan sesuatu yang perlu dibanggakan. Yang gitu perlu loh. dibanggakan apa dong? Yang perlu dibanggakan adalah kualitas pengalaman hidup, cara berpikir, dan bagaimana kita mengambil sikap akan suatu masalah. Oke. Buat aku itu lebih mahal daripada barang gitu loh. Karena barang itu kok lu bisa dapet kalau keluarga lu kaya. Lu bisa dapet kalau lu pakai jalan yang salah. Tapi kualitas hidup, cara berpikir itu nggak bisa lu dapet kalau jalan lu nggak bener. Terus, karena kalau baju pink ini dapatnya gimana? Ini Cici yang beliin. Oke, dan kamu mau nurut-nurut aja ya? Ya gimana? Dalamku aja warna-warni sekarang. Itu salah satu bagian dia menyerahkan kontrolnya kepada istrinya. Iya. Fitnah atau fakta, Denny Sumargo? Kalau kamu ngasih uang kamu semuanya ke Olive bukan karena royal dan loyal, tapi karena takut khilaf megang uang banyak. Dan sekarang kamu agak nyesal karena sekarang kamu lagi puber-pubernya. Fitnah atau fakta? Fakta dan fitnah ya. Kalau benar aku ngasih uang ke Ci Olive karena aku nggak bisa megang duit. Dan rata-rata uangnya itu kalau misalnya nganggur aku pakein main judi. Dulu. Nah kalau fitnahnya adalah aku nggak karena itu ya aku puber-puber. Aku puber nggak perlu pakai duit. Emangnya dulu waktu gue masih playboy gue pakai duit. Oh, waktu playboy dulu nggak punya duit ya? Hey, man bro, asik. Iya, Tapi iya. aku juga nggak pernah ngambil duit ceweknya ya. Oh, oke. Traktir bayar aja. Oh, traktir. Nggak ngambil, cuma ditraktir. Aduh. Oke, baik. Tapi kamu nggak lagi puber-pubernya sekarang nggak? Belum. Aku menunggu puber kedua nih. Aku nggak tahu bentuknya kayak gimana. Bos, nanti misalnya itu terjadi padamu, kamu ngomong apa sama Ci Olive? Kan kamu bilang itu tidak. Yang aku puber yang. Ayo kita honeymoon. Oh, jadi tetap ke istri ya. Fitnah Iya, atau istri. fakta, Denny Sumargo? Kalau sekarang kamu jadi podcaster itu karena kamu pengen juga kiblat kamu adalah Deddy Corbuzier, cowok alpha male yang subscribernya banyak dan selalu viral. Fitnah atau fakta? Itu adalah fitnah. Deddy Corbuzier akan tetap menjadi nomor 1 dan aku nomor 2 dan 3-nya. Aku terinspirasi sama Deddy waktu itu. Waktu apa? Waktu aku pergi ke podcastnya Deddy waktu itu aku lihat kok gampang kali dia bikin konten ya gitu. Gue tanya, Dad ini kalau bikin konten gini kuncinya di mana? Ngobrol-ngobrol katanya. Oh ngobrol-ngobrol ya udah aku bikin aja ngobrol-ngobrol jalan gitu. Ternyata itu cocok buat kamu ya. Tapi kalau misalnya suatu hari nanti aku tetap Deddy Corbuzier nomor 1, aku nomor 2. Kenapa begitu? Karena biar dia lebih dapat banyak masalah. Karena semakin tinggi pohon semakin kencang anginnya. Pintar juga Denny Iya, Sumargo aku di bawah ya. aja, terima buahnya. Baik, Denny Sumargo. Habis ini kita mau mengundang ini satu pasangan ya, Rara Lida dan Aladul. Wah, Ini pasangan kesukaan gua nih. Iya, ini belum go public ya? Belum go public. Oh, udah go public. Udah. Jadi udah ngaku kalau pacaran. Oh Iya. Ya, apa yang menyebabkan? Oh, katanya gelengnya belum. Apa sih yang menyebabkan dia nggak ngaku? Sok ngaku nggak ngaku. Apakah supaya orang banyak penasaran sehingga semakin banyak yang pengen tahu tentang mereka? Kita lihat dulu profilnya berikut ini.